Shalom, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada teman-teman klub kasih Kristus dan teman-teman Body of Christ Ministry, juga Bapak Ibu sekalian hamba-hamba Tuhan. Pagi hari ini saya kembali akan menguatkan, mengulang dan mengencourage kita semua dalam pekerjaan Tuhan, khususnya visi 2021 tentang penguatan tubuh Kristus. Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang talenta. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan tentang apa yang Tuhan ajarkan di dalam perumpamaan ini. Saya sangat percaya dan saya melihat bahwa Tuhan memberikan satu pesan yang penting di dalam perumpamaan talenta ini, yaitu satu message: barang siapa setia pada perkara yang kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya terus percaya dan melihat lebih jauh. Kenapa Tuhan kasih 5? Kenapa Tuhan kasih 2? Kenapa Tuhan kasih 1? Saya percaya, saya yakin Tuhan tahu bahwa yang diberi 5 itu memang dia orangnya bertanggung jawab. Memang dia punya passion, tapi perlu dicoba. Tuhan tahu ini orang sungguh-sungguh, tapi dicoba. Oke, kita kasih 5. Dan benar hasilnya berlipat ganda. Saya percaya orang ini dikasih berapapun sama Tuhan, hasilnya akan berlipat ganda. Sama dengan yang dikasih 2, hasilnya akan berlipat ganda. Dan tentu Tuhan tahu kapasitas masing-masing. Tetapi sebaliknya yang dikasih 1, saya juga yakin bahwa Tuhan sebenarnya sudah tahu bahwa orang ini, seperti yang Tuhan sampaikan, Tuhan marah. Ya, disebut orang jahat karena pemalas. Tetapi tetap Tuhan memberi kesempatan, tetap Tuhan kasih. Oke, dicoba, dikasih 1 saja. Karena nanti kalau dikasih 5 akan percuma semua, hangus semua. Dan memang terbukti ketika Tuhan percayakan 1, apa yang Tuhan khawatirkan terjadi. Tidak menjadi apa-apa dari 1 itu. Ya Bapak Ibu, kita belajar dan kita sama-sama semua tahu tentang perumpamaan ini, dan kita sudah belajar melalui bertahun-tahun perjalanan hidup kita. Kita sudah belajar dan kita sudah memahami akan pelajaran ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itulah yang menjadi prinsip yang saya pegang. Inilah yang saya pegang khususnya juga di dalam pelayanan bagi K3 dan juga BCM. Saya ingin mengikuti apa yang Tuhan ajarkan ini sebagai satu panutan tentang kerajaan sorga. Dan saya sangat bersuka cita ketika kami berkeliling, ketika saya diundang oleh Bapak Ibu menemui dengan rekan-rekan hamba Tuhan dalam pertemuan-pertemuan di kota-kota masing-masing. Kita berjumpa dengan 5 hamba Tuhan di kota itu, 10 gereja, 15 gereja, berapapun gereja yang hadir, atau 20 gereja nanti ke depan kita akan terus keliling ke kota-kota yang lain. Saya bersuka cita saya boleh bertatap muka, berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Satu anugerah buat saya, kita saling mengenal, dan saya boleh melihat bagaimana Bapak Ibu punya tanggung jawab, bagaimana Bapak Ibu punya passion dalam hal talenta yang Tuhan berikan ini. Dan inilah yang tentu menjadi dasar bagi kami untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, K3 bukan lembaga sosial. Kami bukan lembaga sosial. Mohon dipahami. Tetapi kami adalah pelayan Tuhan yang mau melakukan dan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan tentang prinsip talenta ini. Kami mau membangun tubuh Kristus. Jadi ini bukan tentang egois masing-masing. Bukan kita sedang membangun gereja masing-masing atau kelompok masing-masing. Tapi kita sedang membangun tubuh Kristus bersama-sama, bergandeng tangan. Kebahagiaan yang satu menjadi kebahagiaan yang lain. Beban yang satu menjadi beban yang lain. Dan kita bersama-sama mensupport seperti yang Tuhan ajarkan. Barang siapa setia pada perkara yang kecil,
Tuhan akan tambahkan. Dan ini yang akan kita lakukan. Kita akan mensupport apa yang Bapak Ibu lakukan dengan tanggung jawab. Kita akan mensupport apa yang Bapak Ibu lakukan dengan kesungguhan, dengan passion. Dan saya bersuka cita saya melihat hal ini di kota-kota ketika saya menjumpai Bapak Ibu dalam pertemuan-pertemuan kita. Nah, puji Tuhan, sesuai dengan visi kita 2021, K3 dan BCM, kita membangun tubuh Kristus. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah penguatan tata ibadah. Apa itu? Pelayanan kepada jemaat, penggembalaan, ibadah-ibadah. Ini semua tentang penguatan tata ibadah. Apa yang kita lakukan dengan penguatan tata ibadah? Hari ini yang kita coba adalah melatih tim musik. Karena itu Bapak Ibu, puji Tuhan sudah di 2 kota Kediri, di GKIN Kediri dan juga di GKPDI Kalimanis, Malang Selatan. Nanti menyusul ke depan akan ada di kota-kota yang lain. Kami berdoa dan kami terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Tentunya yang punya tempat memadai, yang ada sarana musik juga memadai, dan yang tidak kalah penting ada guru-guru yang mampu dan mau untuk melatih dengan subsidi yang sesuai dengan kekuatan kemampuan tubuh K3. Nah, hasil daripada pelatihan ini kedepannya 1 tahun target saya bahwa nanti akan ada bibit-bibit yang mampu, yang maju, yang bisa bermain musik dengan lebih baik, sehingga di gereja-gereja Tuhan akan ada peningkatan kualitas pujian dan penyembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita sedang mempersembahkan satu korban bakaran, yaitu sebuah dupa ukupan, pujian penyembahan kita di hadapan Allah. Semoga itu menjadi dupa yang harum di hadapan Allah kita. Dan ini yang kita kerjakan. Tim musik kita, PAW kita, song leader singers kita. Jadi setelah berlatih tahun depan, kalau corona, pandemi sudah berlalu, kita akan pantau terus. Kalau memang semua sudah berlalu, kita akan adakan malam pujian. Kita bikin KKR, pujian penyembahan, pengagungan, mazmur kepada Tuhan kita di setiap kota. Siapa yang melakukan? Tentu yang sudah berlatih musik dan memiliki peningkatan permainan yang bagus, yang sudah memadai, yang sudah bisa untuk tampil, itu yang akan ditampilkan. Dan saya harap ini bisa memacu dari anak-anak kita untuk berlatih dengan sungguh-sungguh, memacu anak-anak jemaat kita untuk lebih sungguh-sungguh, bukan hanya saat hari latihan, tapi setiap hari kesehariannya di rumah. Mereka mau terus berlatih supaya mereka semakin cepat mampu menguasai alat-alat musik ini dalam pengurapan Tuhan. Dan tentu saja ini yang nanti akan kita pilih untuk tampil bersama dengan song leader singers dari gereja-gereja yang terlibat. Dan di setiap kota kita adakan malam pujian ini. Dan ini akan menjadi satu kegiatan bersama dengan gereja-gereja di kota tersebut untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin khotbahnya sebentar, mungkin saya ambil 10-15 menit aja, hanya sekedar kebenaran firman Tuhan tetap harus disampaikan, tetapi kita akan lebih banyak dalam hal pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita. Nah, inilah tentang penguatan tata ibadah, dan nanti kita akan ke yang lain-lainnya. Yang kedua tentang penguatan sarana ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, kami juga bergerak untuk membantu supaya alat musik Bapak Ibu lebih bagus, kursi meja lebih bagus, sarana sekolah minggu lebih bagus, sarana ibadah lebih bagus, alat musik semua gereja lebih bagus. Tetapi Bapak Ibu, tentu kami terbatas. K3 yang kami kumpulkan sangat terbatas. Tentu kami harus memilih dengan sungguh-sungguh. Dan tentu prinsip talenta tadi yang akan kami pakai. Prinsip talenta. Barang siapa yang setia melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan, dengan senang hati akan kami support sesuai dengan kemampuan kami. Dan tentu seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dan saya lakukan, saya menghubungi Bapak Ibu, saya tanya proposalnya A, kebutuhannya sekian, apakah sudah punya tabungan? Ya, kalau sudah punya tabungan berapa? Nah, sehingga dari proposal ini mungkin dari K3 hanya memberikan
kekurangannya, tidak semua. Harapannya apa? Supaya dana yang ada pada K3 ini bisa dinikmati, dibagikan lebih banyak gereja lagi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi berapa yang Bapak Ibu ada tabungan di gereja? Ya. Oh, kami punya sekian Pak, baik, kekurangannya yang akan disupport oleh K3. Oh, untuk alat musik kami punya tabungan sekian, baik, kekurangannya ini yang akan. Nah, ini yang makanya ini yang menjadi prioritas juga ya, selain prioritas tentang talenta tadi. Yang kedua adalah kerjasama, baik ya. Ya, Bapak Ibu juga punya tabungan di gereja, ada kas di gereja. Oke, kita melengkapi sehingga dana yang terbatas ini bisa untuk dinikmati dan membantu lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu mohon dipahami bahwa K3 bukan lembaga sosial. Pengharapan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya mendorong kita tetap berdoa, kita tetap berharap kepada Tuhan. Serahkan semua proposal ini, tentu bukan menjadi pengharapan kita, tetapi kita hanya berharap kepada Tuhan. Demikian pula kami K3, kami BCM, pengharapan kami juga hanya daripada Tuhan. Apa yang kami kumpulkan ini semua adalah miliknya Tuhan. Apa yang kami kumpulkan ini semua adalah kepercayaan dari Tuhan. Semuanya juga kalau bukan Tuhan yang datangkan, kalau bukan Tuhan yang kumpulkan, tidak akan terkumpul. Semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Karena kita tahu bahwa ini adalah milik kepunyaan Tuhan, kita tidak bisa sembarangan dalam hal membagi ini. Kita harus sungguh-sungguh melihat mana yang membutuhkan, mana yang punya tanggung jawab serius, mana yang melakukan dengan cinta kepada Tuhan. Tentu kami tidak sempurna, kami tidak bisa, kami juga tidak mampu untuk memilih, tetapi kami selalu berdoa, kami selalu menyerahkan, supaya Tuhan sendiri yang menuntun dalam membagikan ini. Nah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan sesuai prinsip talenta, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Apa yang Tuhan sudah percayakan, kembangkan itu gereja Bapak Ibu. Dan yang kedua, kerjasama. Berapa tabungan yang Bapak Ibu punya? Ayo kita sama-sama. Yang ketiga, segera laporkan. Apa yang sudah diberikan segera belanjakan. Segera kirim foto-foto, baik barang belanjaan atau pekerjaan yang sudah dilakukan, ataupun nota-nota bonbonnya, segera difoto dan kirim ke saya. Ini akan menjadi pertanggungjawaban kepada Klub Kasih Kristus, supaya kita bisa terus ke depan mensupport apa yang Bapak Ibu lakukan. Karena ini semua dilakukan dengan tanggung jawab. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sarana ibadah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan terus akan kita kembangkan. Visi kita penguatan tubuh Kristus, supaya jemaat boleh beribadah dengan baik, dengan nyaman, bisa memuji menyembah Tuhan dengan lebih baik, bisa mendengar firman Tuhan dengan lebih baik, dan semuanya adalah untuk hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rasa itu yang mau saya sampaikan. Sebentar proposal April juga akan saya bagikan. Silakan Bapak Ibu mengisi. Khususnya untuk modal kerja, saya mau sampaikan memang 2 bulan ini modal kerja saya belum bergerak ke sana. Kenapa? Karena memang saya sedang mempelajari tentang modal kerja ini. Beberapa waktu yang lalu saya terus melihat, dan sepertinya kita kurang berhasil dengan baik, khususnya dalam peternakan ya, ikan dan juga peternakan yang lain. Sepertinya hasilnya kurang maksimal. Saya menilai bahwa wajar bahwa kalau kita berusaha, ada kadang yang berhasil, ada juga yang belum berhasil ya. Tapi kita tidak boleh patah arang, tidak boleh patah semangat. Pasti ya ada jalan. Yang penting kita tetap berupaya. Berupaya, gagal, tidak masalah. Tetap kita berupaya. Kegagalan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapi dan kita berupaya lebih baik. Tetapi saya tidak mau mengulangi dan meneruskan kegagalan ini. Kegagalan ini harus di stop. Supaya tidak terus gagal, tapi bisa berikutnya berhasil. Karena itu saya mencoba menahan diri. Saya pending dulu tentang
beternak, ya, ikan dan sebagainya, karena risiko yang besar, kematian dari ternaknya, juga hasil yang kurang maksimal, hanya bisa dimakan untuk sehari-hari tapi tidak bisa untuk investasi berikutnya. Nah, kalau ini diteruskan dan gagal-gagal lagi, tentu sayang dananya, akan banyak yang hangus. Saya harus ambil sikap menahan diri. Saya sambil belajar, saya ingin menemukan satu usaha yang paling pas, yang paling bagus, supaya nanti modal kerja ini tidak sia-sia, benar-benar bisa menggerakkan ekonomi gereja, menggerakkan ekonomi jemaat Tuhan, tidak menjadi sesuatu yang hangus. Jadi ini saya belum tahu nanti ke depan seperti apa. Yang penting kalau Bapak Ibu ada konsep untuk modal kerja, sharingkan dengan rinci. Jangan sekedar mau ini, nilainya ini, tentu ini buat kami masih jauh dari bayangan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa merincikan, ini yang mau dilakukan, seperti ini yang akan kita hasilkan, ini kira-kira yang akan didapatkan. Apa yang dibutuhkan modal kerjanya ini. Ya, di sini tentu akan membantu kami untuk bisa melihat kira-kira seperti apa modal kerja ini, dan kira-kira apakah ada kesempatan untuk berhasil dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira itu yang saya sampaikan tentang visi Klub Kasih Kristus dan Body of Christ Ministry. Terima kasih buat Bapak Ibu yang kesempatan kepada kami. Mulai Januari kemarin kami sudah melayani ibadah dan saya tidak sendirian lagi. Ada tim Body of Christ Ministry BCM yang kami sudah bertuju pelayanan ke tempat Bapak Ibu. Kita sudah ada praise and worship-nya yang dilayani oleh tim kami. Keyboard sudah ada, pemimpin pujian dan singers yang menemani saya. Dan kemarin Januari di Pak Madison, Februari di Pak Beni, Maret kemarin di Bu Devi, nanti April ini ada lagi sampai berikut-berikutnya, bulan-bulan depan sudah ada di gereja Bapak Ibu tentunya. Terima kasih sudah membuka dan mengundang kami, dan tidak hanya pelayanan ibadah tapi juga Bapak Ibu yang memberi kesempatan mengundang kami juga BCM untuk persekutuan hamba-hamba Tuhan. Ya, ada yang 5, 10, nanti berikut-berikutnya ada yang mungkin 15, 20, terserah ya. Yang penting saya bersuka cita bisa sharing, karena memang saya tidak bisa ke gereja masing-masing karena waktunya terbatas, 1 tahun hanya 52 minggu ya. Tetapi yang kita ingin berbagi dengan Bapak Ibu ini lebih banyak, kita fellowship, yang hadir 10 hamba Tuhan, 15 gereja, 20 gereja. Kita bisa berbagi visi, berbagi dari hati ke hati. Bukan hanya saya yang bicara, tapi teman-teman hamba Tuhan juga bicara. Kita saling berbagi, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling menguatkan, dan menjadi sahabat keluarga di dalam Kristus. Puji Tuhan, itu sukacita. Saya akan terus ke kota-kota Bapak Ibu sesuai dengan jadwal-jadwal yang Bapak Ibu sudah tetapkan. Saya akan terus lakukan itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan, kalau Tuhan kasih kesehatan, kalau Tuhan kasih kekuatan pada saya akan terus lakukan itu, bersuka cita untuk berjumpa dengan Bapak Ibu di kota-kota masing-masing. Menutup dari sesi pagi hari ini, 2 hari yang lalu kita mendengar kabar duka cita, kabar duka ya, ada gempa bumi di Malang Selatan, di pantai selatan. Dan ini beberapa gereja ada yang rusak. Ini sebuah kabar duka dan derita dari teman-teman kita. Saya tidak tahu dari kota-kota yang lain bagaimana, tetapi yang di Malang Selatan ini beberapa gereja mengalami kerusakan. Kita berdoa, kita bersama-sama mendukung dan mensupport supaya teman-teman kita ini bisa tetap semangat, bangkit kembali ya, supaya tetap ibadah dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan, baik itu di BCM, di pertemuan-pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan, atau di ibadah-ibadah Bapak Ibu di hari Minggu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.